Halo semuanya, kita akan belajar bersama tentang trigonometri. Trigonometri sendiri itu sangat dibutuhkan dalam fisika, seperti untuk materi vektor. Sebelumnya, trigonometri itu mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut dalam segitiga. Sudah jelas ya, tri itu 3, berarti segitiga. Nah, di trigonometri itu ada sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Dimana di sini nanti kita akan belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen. Oke, di sini kita akan mulai dengan menggambar segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya dan ini alfa. Nah, di sini itu di depan alfa itu namanya sisi depan. Dan yang miring ini merupakan sisi miring. Dan di samping ini merupakan sisi samping. Nah, untuk sin, cos, sama tan itu ada rumusnya. Untuk ini berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Untuk sin itu depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Atau demi. Jadi sering kita singkat dengan sin demi. Untuk cos itu samping per miring. Samping per miring. Atau sami. Dan untuk tan sama dengan depan per samping. Depan samping. Desa. Nah, di sini itu sin demi, depan per miring. Depan per miring. Untuk cos sami, samping per miring. Dan untuk tan itu desa, depan per samping. Oke, kita mulai ke contoh soal ya. Di sini ada segitiga siku-siku. Sini alfanya. Nah, untuk sisi depannya 3, sisi sampingnya 4, dan sisi miringnya 5. Ini Pitagoras ya. Terus kita cari sinnya dulu. Kita cari sin. Sin alfa sama dengan demi. Demi depan miring. Berarti 3/5. Nah, untuk cos alfa sama dengan sami. Samping per miring 4/5. Dan untuk tan alfa sama dengan desa. Depan per samping 3/4. Nah, untuk sin cos tan itu biasanya ada di sudut istimewa seperti 0 derajat, 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, kita misal di sudut itu tidak ada misal disuruh nyari cos, sin, ataupun tan. Nah, ternyata itu tidak ada di sudut istimewa. Gimana caranya? Nah, oke, kita mulai. Sebelumnya sudut itu dibagi
lingkaran. Nah, lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3, maaf sini. derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran 1 itu semua positif. Positif semua. Untuk kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Nah, untuk kuadran 3 itu hanya tan, dan kuadran 4 hanya cos. Nah, di sini itu ada batasan atau patokan. Batasan atau patokan. Itu untuk yang pertama 180 derajat itu tetap. Dan yang kedua itu 270 derajat dan 90 derajat itu ganti. Nah, untuk batasan atau patokan nanti ini akan kita pahami sambil mengerjakan contoh soal. Oke, untuk yang pertama itu contoh misal kita disuruh nyari sin 120. Nah, sin 120 kan nggak ada ya di sudut istimewa, jadi kita harus mencarinya. Yang pertama gini, 120 derajat itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, kuadran 2 sin itu berarti positif. Nih, kan positif. Jadi kita tulis positif dulu. Terus 120 itu ini kan batasnya 180 ya. Ini batasan patokannya 180. Kita pakai yang nomor 1 dulu. Batasannya kan 180. Jadi 180 dikurangi berapa hasilnya 120? Kan dikurangi 60 ya. Berarti 180 dikurangi 60 sama dengan plus sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi ini. Nah, kemudian kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu sama, kita disuruh nyari sin 120 derajat. Kita pakai yang ini. 270 atau 90. Kita pakai yang 90 aja ya. Nah, tetap di kuadran 2 kan sinnya positif. Jadi kita tetap tulis positif. Ini nggak ngaruh ya buat di sini sama sini. Pokoknya cuma diambil sudutnya saja. Minus ataupun plus itu sama. Kemudian kita sin 90. Jadi berapa 90 tambah berapa hasilnya 120? 90 tambah 30. Nah, karena ini tadi patokannya 270 sama atau 90, nah di sini 90 kan, itu harus diganti. Maksudnya kalau sin ya diganti cos, kalau cos ya diganti sin gitu ya. Ini sin, jadi kita pakai yang cos karena ganti. Cos dari 30 derajat sama dengan setengah akar 3.
hasilnya sama ya. Terserah mau pakai yang 1 ataupun 2, tapi mungkin lebih enak pakai yang pertama karena tetap nggak harus ngubah sin ataupun cos. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita disuruh nyari cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat itu di kuadran 3 ya, kan di antara 180 sampai 270 di kuadran 3. Nah, itu kita pakai yang yang 180. Bentar, untuk kuadran 3 itu yang positif tan, berarti cos itu negatif. Kita tulis negatif dulu. Kemudian cos 180 tambah berapa hasilnya 240? Ditambah 60. Nah, kemudian minus cos 60 derajat. Minus cos 60 berapa? Setengah. Berarti minus setengah. Ini untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, cos sama dengan minus. Tetap minus ya, karena di kuadran ketiga kita pakai yang 270. Cos 270 dikurang 30 minus, kan harus diganti ya tadi, sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi minus setengah. Hasilnya tetap sama. Nah, kalau misal derajatnya 1000 ataupun lebih dari 360, itu harus dikurang terus sampai ketemu hasilnya. Kemudian jika nyari tan 240, sama ya, tan di kuadran 3 itu positif, berarti dia positif tan 180 ditambah 60. Tan 60. Tan 60 berapa? Tan 60 itu akar 3, berarti positif akar 3. Di dalam fisika itu kan biasanya kita disuruh nyari sudut dari misalnya sudut dari di vektor, disuruh nyari sudutnya gitu kan, biasanya pakai tan alfa sama dengan y per x. Misal tan alfanya itu 1, kita disuruh nyari sudutnya, berarti sudutnya arkes tan 1. Nah, di sudut istimewa itu arkes dari tan 1 itu berapa? 45 derajat. Jadi itu cuma kebalikannya. Arkes tan itu kan kalau tan alfa, tan dari 45 derajat itu 1. Berarti kalau arkes tan 1 itu 45 derajat.